Salah satu kiamat terbesar yang pernah dialami umat manusia terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu di wilayah Indonesia modern. Peristiwa itu adalah letusan gunung berapi di Gunung Toba. Letusan ini juga merupakan letusan terbesar di bumi selama 2 juta tahun terakhir. Bahkan tragedi Pompeii saat gunung berapi Vesuvius menghancurkan seluruh kota tidak berskala sebesar itu. Pada saat letusan Toba, umat manusia hampir punah. Dan masalahnya bukan pada gunung berapi itu sendiri, tapi pada konsekuensi yang terjadi setelahnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 3 hingga 10.000 orang dapat bertahan hidup setelah letusan. Selama bencana tersebut, Toba mengeluarkan jutaan ton abu vulkanik dan jelaga. Awan gelap ini menyebar di langit dan menghalangi matahari di India, Indonesia, dan di atas Samudra Hindia. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa dunia telah mengalami musim dingin vulkanik selama beberapa dekade. Lihatlah keluar jendela saat cuaca mendung. Ada awan kelabu menutupi langit kan? Tapi sinar matahari tetap bisa melewati awan. Saat letusan Toba, situasinya jauh lebih buruk karena sulfur dioksida dalam abu vulkanik memantulkan sinar matahari. Debu dan abu lama sekali mengendap. Mungkin semua itu terbang ke seluruh penjuru planet ini dan menghancurkan banyak makhluk hidup. Banyak tanaman yang tidak dapat bertahan hidup karena kurangnya sinar matahari. Selain itu, suhu bumi turun beberapa derajat yang menyebabkan bencana baru. Di dunia modern saat ini, suhu tidak terlalu berpengaruh pada penduduk kota. Namun bagi alam, perubahan kecil sekalipun dapat menimbulkan konsekuensi bencana. Sebagai contoh, tanaman dan serangga dapat hidup pada suhu yang sama selama ribuan tahun, tapi hawa dingin yang keras menghancurkannya. Hal ini mengarah pada fakta bahwa hampir semua hewan tidak punya cukup makanan untuk keturunannya. Populasi semua makhluk di alam liar menurun. Orang-orang kuno pada masa itu bertahan hidup dengan berburu hewan herbivora dan mengumpulkan buah beri, buah-buahan, dan jamur. Tapi letusan menghancurkan hampir semuanya. Selain itu, kurangnya cahaya menyebabkan kekurangan vitamin D. Akibatnya, orang-orang kelaparan dan mereka juga mengalami depresi. Namun, sebagian ilmuwan berpikir bahwa ada banyak orang yang selamat dari periode ini dengan mudah, terutama yang tinggal di pesisir pantai Afrika Selatan. Yang paling sedikit menerima kerusakan dari bencana ini adalah lautan, dan suku-suku yang tinggal di dekat air menangkap banyak ikan. Kedua versi tersebut belum terbukti kebenarannya. Para ilmuwan masih mencoba membangun gambaran akurat tentang perkembangan manusia setelah kiamat vulkanik ini. Sekitar 50.000 tahun setelah letusan Toba, saat matahari akhirnya menembus awan kelabu dan abu mengendap di tanah, alam dan manusia mulai memulihkan keseimbangan sebelumnya. Tapi, masa-masa hangat itu tidak bisa segera terjadi karena zaman es telah dimulai. Dan masalah ini jauh lebih parah karena berlangsung selama ribuan tahun. Berkurangnya aktivitas matahari dan perubahan orbit planet menyebabkan penurunan suhu yang kuat. Suhu dingin yang abadi menyelimuti hampir seluruh dunia, memaksa semua makhluk hidup bermigrasi dan berjuang untuk bertahan hidup. Hewan-hewan besar seperti mamut dan harimau sabertooth tidak mampu bertahan hidup di zaman es. Tapi, Homo sapiens mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca yang baru ini. Mereka bersembunyi di gua-gua, membuat api unggun, dan meningkatkan kemampuan berburu. Maka, bisa dibilang zaman es membuat manusia menjadi lebih kuat. Di dunia modern, cuaca seperti itu dapat menyebabkan masalah yang signifikan bagi ekonomi global dan menciptakan krisis keuangan di seluruh dunia. Periode terakhir yang mirip dengan zaman es terjadi pada awal abad ke-19. Gunung Tambora di Indonesia meletus dan melepaskan jutaan ton batu apung, jelaga, dan abu vulkanik ke angkasa. Orang-orang yang tinggal di pulau vulkanik mengalami kerusakan paling parah dalam beberapa menit pertama. Selanjutnya, konsekuensi letusan mulai menjangkau seluruh dunia. Abu vulkanik kembali menghalangi sinar matahari dan menyebabkan salah satu tahun terdingin di Amerika Utara dan Eurasia. Tahun ini, 1816, lebih dikenal dalam sejarah sebagai tahun tanpa musim panas. Awan abu meningkatkan kelembapan dan menurunkan suhu di banyak daerah. Pada musim panas 1816,
Di Eropa Tengah dan Barat, serta Amerika Utara, iklim yang lembab dan dingin menghancurkan panen. Harga-harga barang naik dan orang-orang miskin kehilangan akses untuk makanan. Logistik dan transportasi juga menderita. Orang-orang menggunakan kuda sebagai transportasi pada waktu itu. Dan karena gandum juga menjadi mahal, banyak yang tidak mampu memelihara hewan-hewan ini. Banyak yang percaya bahwa keadaan ini mengilhami penemu Carl Drees untuk menciptakan sepeda pertama di dunia. Selain itu, ada juga teori yang mengatakan bahwa letusan Tambora membantu menciptakan Frankenstein. Beberapa penulis, termasuk Byron dan Shelley, berkumpul di sebuah villa di Swiss, tempat mereka menulis cerita-cerita fantastis. Cuaca buruk dan hujan di luar jendela mengilhami Mary Shelley untuk menulis cerita tentang Dr. Frankenstein dan monsternya. Bahkan sekarang, gunung berapi ini masih aktif, tapi tidak akan bangun lagi. Tapi jika itu terjadi lagi, apakah kita akan siap kali ini? Kemungkinan besar, konsekuensinya akan lebih sedikit karena kita punya teknologi, inkubator besar, dan rumah kaca tempat kita memelihara ternak, menanam sayuran, dan buah-buahan. Tentu saja, musim dingin akan memicu krisis sepanjang tahun, tapi kita bisa bertahan dengan mudah. Pada tahun 1930-an, bencana lain terjadi. Tapi kali ini, bencana tersebut tidak hanya disebabkan oleh alam, melainkan juga oleh manusia. Pada saat itu, banyak negara yang sangat bergantung pada hasil panen. Wilayah yang luas ditanami dengan tanaman pangan. Orang-orang sangat tertarik dengan pertanian yang berlebihan. Oleh karena itu, saat kekeringan parah mulai terjadi, tanah dengan cepat menyusut. Tanah kehabisan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan gandum dan jagung. Hal ini menyebabkan lapisan atas tanah berubah menjadi debu. Kemudian, angin barat timur menghantam negara-negara bagian seperti Colorado, Nebraska, Texas, dan Oklahoma. Angin tersebut mengangkat debu ke udara dan membentuk awan tebal. Periode ini dianggap sebagai masa paling menantang dari depresi besar. Disebut juga Dust Bowl atau mangkuk debu. Peristiwa ini berlangsung selama 8 tahun dan memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka dan pindah ke negara bagian lain. Badai debu menjadi sangat kuat sehingga menghalangi matahari di Washington DC. Seluruh kota tertutup oleh hujan pasir yang menyebabkan masalah pernapasan. Bahkan para kapten kapal yang berlayar di Samudra Atlantik melaporkan udara yang tercemar. Gempa bumi dahsyat, letusan gunung berapi, banjir, kebakaran, dan angin topan menyapu bersih seluruh spesies hewan dari planet ini. Tapi manusia selalu bertahan dalam kondisi yang paling menantang. Jadi jangan khawatir tentang bencana global berikutnya. Manusia akan mampu mengatasinya. Semoga ya. Tapi bagaimana jika terjadi bencana global? Misalnya meteorit besar jatuh atau atmosfer menjadi beracun? Dalam kasus ini, yang terbaik adalah mencari pulau terpencil atau terbang ke bulan. Yang terpenting adalah kita punya kesempatan untuk kembali. Bagaimanapun, cepat atau lambat, kiamat akan berakhir dan bumi akan kembali seperti semula. Mungkin. Pilihan lainnya adalah tinggal di bunker bawah tanah dengan cadangan makanan dan oksigen yang besar. Ada sekitar 8 miliar orang yang hidup di dunia. Agar umat manusia dapat makmur kembali setelah kiamat dan memulihkan populasinya, 100-500 orang saja sudah cukup. Ada beberapa kasus dalam sejarah dunia ketika suku-suku kecil yang berjumlah beberapa ratus orang hidup selama berabad-abad dan bahkan ribuan tahun. Namun, untuk bisa melakukan hal ini kamu harus meninggalkan kota-kota besar. Kota-kota besar hanya mengimpor makanan. Kota-kota itu sangat bergantung pada ladang pertanian dan hasil bumi. Selama beberapa bencana global, tidak ada yang akan memberikan makanan ke kota-kota. Kelaparan akan menyebabkan kekacauan total. Untuk hidup dengan baik, orang-orang harus melarikan diri dari kota mereka dan mengulangi praktik yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada periode Neolitikum awal. Itu terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu, tepat setelah berakhirnya zaman es terakhir. Orang-orang pada saat itu hidup terpisah di desa-desa kecil. Populasi masing-masing desa berkisar antara beberapa ratus hingga 1.000 orang. Mereka hidup mandiri, menyediakan makanan, dan membentuk keluarga besar.
Sebenarnya, ini bukanlah pilihan yang buruk setelah kiamat. Menanam sayuran di lahan pertanian sempit, makan makanan sehat, dan menikmati alam.